Kemenangan itu masih berdebar di dada, menyulut api semangat, kemudian luluh menjadi butiran air mata. Inilah momen harus sekaligus mendebarkan bagi Leany Ratri Oktila, atlet para bulu tangkis asal Indonesia yang baru-baru ini meraih emas di Paralimpiade Paris. Ini bukan kali pertama, melainkan momen yang kesekian kali Leany Ratri mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional setelah Paralimpik Tokyo. Usai meraih emas di Paris, akankah Leany siap memasang target untuk Paralimpiade Los Angeles tahun 2028 mendatang? Ya, ketika meraih juara di Paralimpik Tokyo dan juga Paralimpik Paris kemarin, karena itu kan ajang tertinggi dunia, ajang tertinggi olahraga di dunia, dan saya masih bisa mempertahankan, bisa meraih medali emas kemarin. Ya haru, bangga, saya berharapnya dengan prestasi itu para pihak-pihak sponsor, para pengurus-pengurus di daerah bisa lebih memperhatikan atlet disabilitas, bahwasanya disabilitas juga bisa berprestasi. Saya berharap saya masih bisa bersaing nanti di Paralimpik berikutnya dan masih diberi kesehatan untuk bisa bertanding lagi. Nama Leany Oktila dikenal sebagai salah satu atlet para bulu tangkis yang cukup berprestasi. Bersama Himat Ramdhani, keduanya menyumbangkan emas pertama untuk Indonesia dalam ajang Paralimpiade Paris kemarin. Dan masih banyak pencapaian prestasi yang digapai Leany Ratri di ajang lain yang tak kalah mengagumkan. Namun tahukah pemirsa, jika dahulunya Leany sempat tak ingin jadi atlet? Yang membuat cinta badminton itu adalah ketika kita sudah meraih juara ya. Saya baru merasa cinta dengan bulu tangkis, tapi kalau untuk pertama saya mengenal bulu tangkis adalah paksaan orang tua. Nah, waktu saya kecil di kampung itu yang ada hanya olahraganya bulu tangkis sama sepak bola. Jadi bapak saya berpikir karena anaknya, kami 10 bersaudara dan hampir semuanya perempuan, hanya 2 laki-laki. Jadi kan nggak mungkin untuk mengikuti sepak bola, makanya kami diarahkan ke bulu tangkis semua. Sebagai anak yang terlahir di dalam keluarga pecinta sepak bola, Leany dan saudari-saudarinya diarahkan orang tua untuk menekuni olahraga bulu tangkis. Mulanya terpaksa, namun lama-kelamaan ia mulai menikmati. Namun sayang, di usia remaja, kecelakaan terjadi membuat ukuran kedua kakinya tak sama. Sangat berbeda Kak, karena kan saya sendiri bukan dari disabilitas sejak lahir. Karena saya kan mengalami kecelakaan, jadi kalau saya lihat tantangan atau segala macamnya sangat berbeda. Apa yang saya alami sebagai atlet disabilitas sama yang non disabilitas tuh sangat berbeda. Oh pasti berbedanya kan antara keseimbangan, karena kan perbedaan kaki kanan dan kiri saya kan berbedanya 11 cm. Jadi yang kesulitan itu mengatur keseimbangan, karena saya merasa terkadang itu walaupun saya udah 11 tahun saya mengalami kecelakaan, masih kesulitan untuk beradaptasi, bahwasanya sadar kalau kaki saya ini udah berbeda panjangnya gitu. Awalnya berat bagi Leany menerima kenyataan bahwa dirinya kini masuk dalam jajaran atlet difabel. Ia nyaris mengubur mimpinya menjadi salah satu pebulu tangkis top. Namun berkat dukungan orang-orang terdekat, Leany justru menemukan permainan terbaiknya di lapangan. Dorongan orang sekitar ya Kak, karena kan waktu setelah kecelakaan saya nggak pernah berpikir mau atau bisa menjadi atlet lagi, karena olahraga disabilitas kan untuk di Indonesia sendiri kurang famous. Jadi belum banyak orang yang tahu tentang olahraga disabilitas. Jadi karena dorongan orang sekitar, saya memberitahu bahwasanya ada olahraga disabilitas, dan saya mencoba. Di situ saya berprestasi jauh lebih pesat daripada ketika saya atlet sebelumnya. Kini Leany bisa menegakkan wajahnya. Ia menjadi cerminan bagi teman-teman difabel bahwa keterbatasan bukanlah rintangan, melainkan cara Tuhan untuk mengantar umatnya menemukan bentuk terbaik dalam dirinya. Dan pada Leany, keniscayaan itu tampak menjadi sebuah pintu masuk ke dalam dunia yang lebih indah. Salah satunya memudahkannya menimba ilmu setinggi mungkin. Sebenarnya semua yang saya jalani terasa istimewa sih, terasa berkesan sih. Cuma dengan apa yang saya capai, yang paling merasa berkesan adalah memudahkan jalan saya untuk mengikuti, misalnya di jenjang pendidikan, saya dipermudah oleh universitas. Yang dulunya mungkin untuk mengejar S1 saya butuh perjuangan gitu. Sekarang saya puji Tuhannya, saya sampai S3 saya dipermudah. Kini Leany Ratri Oktila tidak hanya dikenal sebagai atlet badminton difabel terbaik, tapi juga sosok yang menginspirasi banyak kaum difabel di luar sana. Dengan prestasi dan pencapaiannya menjadi api semangat bagi orang-orang untuk melampaui keterbatasannya. Yang buat saya lebih semangat lagi karena saya sekarang lebih bisa bersuara ketika saya berprestasi. Saya lebih bisa bersuara untuk mewakili teman-teman saya disabilitas. Jadi di sini saya bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi untuk disabilitas di luar sana yang saat ini masih terpuruk,
masih belum menemukan jalan hidupnya, saya rasa dengan kami atlet-atlet disabilitas berprestasi, kita semua bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman disabilitas.